Om Swastiastu. Selamat datang di pembelajaran IPA Terapan untuk kelas 10 di semester ganjil. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai apersepsi di minggu pertama. Apersepsi itu adalah penggambaran materi secara keseluruhan agar kalian tahu materi apa sih yang akan dipelajari selama 6 bulan ke depan di kelas 10 untuk semester ganjil. Untuk lebih memperdalam materi, kalian bisa membaca buku IPA Terapan terbitan dari Media Tama atau yang dapat dari sekolah. Bisa buka halaman 6 Rumawi pada bagian daftar isi. Di sana ada 6 bab ya. Untuk materinya, cakupan materi pada bab pertama ada besaran, satuan, dan pengukuran, terdiri dari besaran, satuan, dan dimensi, serta pengukuran. Untuk bab kedua, hukum Newton dan konsep gaya, cakupan materinya hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, jenis-jenis gaya, penerapan hukum gerak Newton dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bab ketiga, materinya adalah elastisitas dan tegangan permukaan. Cakupan materinya yang pertama ada rapat massa dan berat jenis. Kemudian yang kedua ada elastisitas dan plastis. Terus yang ketiga ada tegangan, regangan, modulus yang. Yang keempat ada hukum Hooke. Dan yang kelima tegangan permukaan. Lanjut ke bab 4, usaha, energi, dan daya. Sama seperti judulnya, cakupan materinya mengenai yang pertama usaha, yang kedua mengenai daya, dan terus yang ketiga mengenai energi. Untuk bab kelima, materinya suhu dan kalor. Cakupan materinya antara lain yang pertama membahas mengenai suhu. Cakupan materi yang kedua membahas mengenai pemuaian zat. Cakupan materi yang ketiga pengaruh kalor pada zat. Cakupan materi yang keempat perpindahan kalor. Nah, materi yang terakhir pada bab ke-6 di semester 1 atau semester ganjil adalah materi dan perubahannya. Cakupan materinya materi ya. Materi di sini membahas mengenai wujud zat. Terus yang kedua mengenai sifat fisika dan kimia. Yang ketiga ada cakupan perubahan fisika. Yang terakhir pada bab ke-6 ada perubahan kimia. Mengenai pembahasan garis besar pada masing-masing bab akan saya mulai sekarang. Kita mulai pada bab 1, besaran, satuan, dan pengukuran. Terdapat tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian semua sebagai peserta didik dapat membedakan satuan baku dan tidak baku dengan tepat melalui proses mengamati. Tujuan pembelajaran yang kedua, kalian diharapkan dapat menjelaskan besaran, satuan, dimensi dengan tepat melalui kegiatan menanya. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan mencoba, kalian diharapkan mampu menggunakan berbagai alat ukur dan terampil. Tujuan pembelajaran yang keempat, kalian diharapkan dapat merinci besaran dan satuan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat melalui kegiatan mengasosiasikan. Tujuan pembelajaran terakhir untuk bab 1 ini, kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat menyampaikan informasi mengenai besaran dan satuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar melalui kegiatan mengomunikasikan. Pada bab 1 ini jika digambarkan dengan sebuah peta konsep atau peta pemikiran seperti ini ya, di mana induknya adalah
besaran, satuan, dan pengukuran. Pada bab 1 ini kalian akan mempelajari besaran, satuan, dan dimensi. Yang kedua akan mempelajari tentang pengukuran. Kita bahas satu-satu. Besaran, satuan, dan dimensi ini meliputi besaran, satuan, faktor konversi dan notasi ilmiah, terus yang terakhir dimensi. Itu untuk besaran, satuan, dan dimensi. Yang kedua mengenai pengukuran. Pengukuran ini meliputi akurasi dan presisi dalam pengukuran. Nanti juga akan mempelajari jenis-jenis alat ukur. Dalam alat ukur itu hasilnya akan memanfaatkan angka penting. Dalam proses pengukuran juga nanti akan ada yang namanya jenis-jenis kesalahan yang timbul. Dan yang terakhir, hasil dari semua proses dari pengukuran ini akan juga menimbulkan efek samping, side effect, yaitu ketidakpastian pengukuran. Nah, itu mengenai bab 1, besaran, satuan, dan pengukuran. Kita lanjut dulu untuk apersepsi di bab kedua. Bab kedua kita akan membahas hukum Newton dan konsep gaya. Mengenai tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan dapat menganalisis hukum 3 Newton dan menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda dengan benar melalui proses atau kegiatan mengamati. Yang kedua, kalian diharapkan mampu memahami hukum-hukum Newton tentang gerak dan menjelaskan jenis-jenis gaya dengan benar melalui kegiatan menanya. Yang ketiga, peserta didik atau kalian tuh diharapkan mampu atau dapat mencoba menganalisis hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan gaya gesekan dengan terampil. Keempat, kalian diharapkan dapat menjelaskan hukum-hukum Newton tentang gerak dengan benar melalui kegiatan mengasosiasikan. Yang terakhir, kalian diharapkan dapat menyampaikan materi penerapan hukum gerak Newton pada berbagai sistem benda dengan benar melalui kegiatan mengomunikasikan. Sebelum lanjut ke peta konsep atau peta pemikiran, mungkin banyak di antara kita yang sering salah atau belum tepat menyampaikan serta menuliskan mengenai hukum Newton ini ya. Bisa kita lihat, yang pertama tadi ada hukum 3 Newton. Terus di sini ada yang poin yang ketiga, ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton. Nah, pada hukum Newton ini memang umumnya ada 3. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Yang saya akan sampaikan di sini banyak di antara kita yang salah menulis dan salah menyampaikan mengenai penempatan angkanya ya. Sering saya lihat pada tahun-tahun lalu saat saya mengajar, ada siswa yang menulis hukum Newton gitu ya. Hukum Newton, baru mereka menuliskan atau menyampaikan angkanya. Saya sampaikan di sini secara singkat bahwa itu keliru ya. Kenapa keliru? Karena kalau begitu menyampaikan dan menuliskan, berarti sang penemu yaitu Sir Isaac Newton bisa dipastikan lebih dari 1 orang. Bayangkan seperti kalau kita ambil contoh,
pada gelar kerajaan Raja Sri Sultan Hamengkubuwono kesekian kan gitu ya, ke-1, ke-2 sampai sekarang kan yang ke-9. Nah, sama juga dengan menuliskan hukum ini, hukum Newton ini. Kalau menuliskannya hukum Newton baru angkanya, itu menandakan Sir Isaac Newton tuh lebih dari satu orangnya yang menemukan hukum ini, hukum Newton ini. Makanya jika kita menyampaikan teorinya atau hukumnya yang banyak, bukan penemunya yang banyak, maka penulisan dan penyampaian inilah yang benar. Kita letakkan angka di antara hukum dan nama orang yang menemukan teori tersebut atau hukum tersebut. Seperti contoh pada hukum Newton. Di sini penulisannya sudah benar di buku ya. Hukum 3 Newton, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton. Jangan menulisnya kebalik. Angkanya setelah Newton. Seperti kalian mempelajari sejarah kan ada yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Sri Sultan Hamengkubuwono kesekian. Atau yang kita kenal di daerah kita, Raja Bali kesekian, Raja Bali 1, Raja Bali 2, Raja Bali 3 sampai sekian. Itu berarti rajanya lebih dari 1. Kalau yang ini hukumnya lebih dari 1, penemunya cuma 1 orang. Kalau hukumnya lebih dari 1, setelah kata hukum baru diisikan angkanya. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk tujuan pembelajarannya dan hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai penulisan hukum Newton. Nah, untuk peta konsep dari bab 2 ini, hukum Newton dan konsep gaya, dengan hukum gerak Newton sebagai kepalanya, induk materinya. Kemudian hukum gerak Newton ini terdiri atas jenis-jenis gaya, hukum 1 Newton, yang kedua dan yang ketiga hukum 2 Newton, terus hukum 3 Newton. Nah, dari jenis-jenis gaya ini dapat dibagi lagi atau meliputi gaya berat dan penerapannya, gaya normal, gaya tegangan tali, serta gaya gesekan. Nah, selanjutnya akan saya sampaikan apersepsi untuk bab ketiga mengenai elastisitas dan tegangan permukaan. Saya sampaikan di sini tujuan pembelajarannya. Kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat menjelaskan peristiwa tegangan permukaan dengan benar melalui proses mengamati. Terus yang kedua, kalian diharapkan mampu menyebutkan penerapan elastisitas dan tegangan permukaan dengan benar melalui kegiatan menanya. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menganalisis elastisitas dengan terampil melalui kegiatan mencoba. Keempat, kalian diharapkan dapat menjelaskan elastisitas dengan tepat melalui kegiatan mengasosiasikan. Kelima, melalui kegiatan mengomunikasikan, kalian diharapkan dapat menyampaikan informasi mengenai elastisitas dan tegangan permukaan dengan benar. Ini peta konsep atau peta pemikiran dari bab 3, di mana induknya adalah elastisitas dan tegangan permukaan. Akan mempelajari yang pertama, rapat massa dan berat jenis, elastis dan plastis. Beda ya, jangan samakan antara benda yang elastis dan mana yang benda yang plastis. Itu akan saya bahas di video selanjutnya. Tegangan, regangan, dan modulus Young. Ini bahasa Inggris ya, murni ya. Jangan dibaca modulus Young atau modulus Young. Malu nanti
sama adik-adik kita kelas 1 sampai kelas 6 SD dan kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Kalian ini sudah SMK kelas 10, masa lagi baca modulus ini, modulus Young atau modulus Yung. Ini dibacanya yang benar adalah modulus Young, karena penemuannya adalah Thomas Young. Terus yang keempat ada hukum Hooke. Yang terakhir ada tegangan permukaan. Lanjut ke bab 4 mengenai usaha, energi, dan daya. Sebelum lanjut ke tujuan pembelajaran, pengalaman saya juga selama mengajar tahun-tahun lalu, ya banyak yang masih salah atau miskonsepsi mengenai usaha di bidang IPA dan usaha di bidang umum. Kata usaha dari bahasa Indonesia memang mengacu pada bagaimana kita melakukan proses atau kegiatan untuk mencapai sesuatu atau mencapai cita-cita. Itu pada bidang umum. Sedangkan pada bidang fisika, usaha ini merupakan suatu gerak benda, apakah mengalami perpindahan atau tidak, apakah mengalami perubahan posisi atau tidak dari posisi awalnya di titik nol. Saya contohkan, misalkan seorang siswa yang sedang membersihkan kelasnya melihat banyak sekali sampah di bawah meja, tidak bisa menyapu dengan leluasa karena di sana ada meja dan barang-barang yang lainnya. Apa yang harus dilakukan siswa tersebut untuk dapat leluasa membersihkan lantai yang banyak tumpukan meja dan benda-benda lain? Yaitu dengan usaha atau melakukan gerakan, memberikan gaya ya pada benda tersebut, entah itu menarik atau tarikan atau memberikan dorongan. Maksud dari usaha dalam gerak benda ini adalah jika dia berpindah dari satu posisi awal ke posisi selanjutnya atau posisi berikutnya, dihitung dengan berapa sih jumlah ubin yang berhasil dia bergerak. Kemudian apakah lagi kembali ke posisi semula atau diam tetap di posisi setelah diberikan gerakan, entah itu tarikan atau entah itu tarikan atau dorongan. Jika tidak kembali ke posisi semula, itu berarti usahanya tidak sama dengan nol. Berarti misalkan dia berpindah sejauh 5 petak ubin atau 4 atau dan lain sebagainya ya. Tergantung seberapa jauh dipindah, digerakkan itu mejanya atau benda tersebut. Kemudian jika dipindah lagi dari posisi tertentu setelah dipindah awal, ini melakukan perpindahan lagi ke posisi awal atau ke titik nol di mana meja tersebut sebelum dipindahkan, berarti usahanya sama dengan nol. Karena tidak ada perpindahan. Dianggap tidak ada perpindahan. Contoh lain lagi, semisal kalian berangkat dari sekolah, pulang dari sekolah ke rumah, tahu-tahu kalian lupa mencabut power bank kalian yang masih tertancap di sekolah dan balik lagi ke sekolah. Selama kalian belum meninggalkan sekolah lagi, berarti usaha kalian nol. Kalian belum bisa pulang. Itu artinya usaha kalian untuk pulang adalah nol. Ya, seperti itu pembahasan mengenai usaha, bedanya usaha di bidang umum dan di bidang IPA terapan.
seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kiranya kalian tidak lagi bingung ya membedakan seandainya saya beri tugas. Mohon jelaskan dan berikan satu contoh apa sih yang dimaksud dengan usaha. Tidak saya tuliskan di sana apakah itu usahanya di bidang umum ataukah di bidang IPA terapan. Nanti kalian tidak salah lagi menyebutkan. Tidak lagi menuliskan usaha adalah suatu kegiatan atau proses yang ditempuh dan dicapai untuk mewujudkan cita-cita, untuk meraih angan-angan, untuk meraih impian. Jangan lagi menuliskan seperti itu. Cukup angkatan-angkatan sebelumnya saja yang menuliskan seperti itu ya. Kalian bisa menuliskan apa sih yang dimaksud usaha dalam bidang IPA terapan. Sudah lengkap saya rasa di bukunya kalian ya. Apa sih yang maksud dengan usaha di bidang IPA terapan? Silahkan baca bukunya. Nah, itu sedikit mengenai apa yang menjadi pengalaman saya mengajar IPA terapan, khususnya di bidang atau di bab 4 ini. Nah, untuk bab 4 ini saya akan sampaikan tujuan pembelajarannya. Kalian diharapkan yang pertama ya, kalian diharapkan dapat mempraktikkan aplikasi usaha, energi, dan daya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat melalui kegiatan mengamati. Nah, di awal saya sudah sampaikan waktu membahas bedanya usaha di bidang umum dan di bidang IPA terapan. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kalian diharapkan dapat menerangkan konsep usaha, energi, dan daya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat melalui kegiatan menanya. Poin yang ketiga, kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep usaha, energi, dan daya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar melalui kegiatan mencoba. Jangan takut mencoba ya. Katanya penemu lampu itu Nikola Tesla itu. Dia untuk menemukan lampu itu agar dapat menyala, bukan hidup ya. Untuk hidup itu hanya makhluk yang punya itu. Ini untuk lampu. Thomas Alva Edison juga ya menemukan 1000 cara untuk membuat lampu itu tidak menyala. Itu kata-kata motivasi sebenarnya untuk membangkitkan motivasi kita agar tidak down walaupun menemukan 1000 kegagalan. Tapi kita ganti agar otak kita terus termotivasi. Kita sampaikan, kita ucapkan telah menemukan 1000 cara untuk gagal atau 1000 cara untuk menuju keberhasilan itu ya. Dengan cara apa? Dengan cara mencoba. Mencoba itu hal positif. Jangan mencoba hal-hal yang negatif. Mencoba misalkan mencoba membantu orang tua, mencoba membaca buku walaupun sedang tidak ada kegiatan ke sekolah, walaupun tidak ada PR, dan mencoba hal-hal positif lainnya, hal-hal yang bermanfaat dan berguna, tidak merugikan orang lain. Terus yang tujuan pembelajaran yang keempat, kalian diharapkan dapat mengelompokkan konsep yang mana disebut dengan konsep usaha, yang mana konsep energi, dan yang mana konsep daya dalam kehidupan dengan tepat melalui kegiatan mengasosiasikan. Asosiasi itu dalam hal mengelompokkan. Terus yang terakhir tujuan pembelajarannya, usaha energi daya ini bab 4. Kalian diharapkan dapat mengidentifikasi hasil pengumpulan data pada materi usaha, energi, dan daya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat melalui kegiatan mengomunikasikan. Kalau kita sudah ada tatap muka, ada pembelajaran di dalam kelas, tidak lagi PJJ seperti ini,
Komunikasikan itu dengan cara saya sebagai guru menyampaikan materi dan menimbulkan atau menumbuh kembangkan minat kalian belajar. Kemudian karena kita menggunakan kurikulum Merdeka dan masih memakai pondasi atau dasar kurikulum K13, sana mengomunikasikan ini yang dimaksud adalah kalian yang menemukan sendiri, atau secara teknisnya kalian mempresentasikan hasil identifikasi kalian terhadap pengelompokan atau pengumpulan materi usaha, energi, dan daya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah peta konsep atau peta pemikiran bab 4 materi usaha, energi, dan daya. Nah, pada peta konsep ini di buku kalian ya terutama ada sedikit tertukar ya dari yang mengedit, mungkin dari penerbit. Seharusnya yang paling atas ini ya, bagian-bagian yang mempelajari ini, energi ini punyanya ini. Bentar saya tuliskan. Energi cakupan materinya ini. Kemudian usaha cakupannya ini. Nah, mari kita bahas satu-satu. Usaha, energi, dan daya. Ini kurang ya, ada dayanya juga. Itu akan mempelajari usaha, energi, dan daya. Kita bahas satu persatu mengenai usaha. Mana akan mempelajari ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Maaf. Berapa tadi ya? Usaha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang akan dipelajari mengenai usaha. Yang pertama, usaha oleh gaya yang membentuk sudut terhadap perpindahan. Terus yang kedua, usaha oleh gaya yang membentuk sudut 90 derajat terhadap perpindahan. Siku-siku ya. Terus yang ketiga, suhu saralat, usaha oleh gaya yang berlawanan arah dengan perpindahan. Terus yang keempat, usaha nol. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal ya, ada usaha nol, ada yang tidak nol usahanya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, usaha oleh beberapa gaya
Terus yang terakhir mengenai usaha, grafik gaya terhadap perpindahan usaha. Terus yang kedua daya. Daya di sini yang dipelajari hanya daya. Tidak lagi dibagi-bagi seperti usaha dan energi. Yang terakhir mengenai bab 4 ini. Energi. Energi sudah saya garis. Mana sih cakupan materinya? Ini ya, 3 di atas, paling atas. Ini ada kekeliruan sedikit di buku kalian. Nah, untuk energi yang akan dibahas atau yang akan dipelajari meliputi pertama ada disebut dengan energi potensial. Energi potensial berasal dari kata dasar potensi, atau yang kalau dianalogikan dicari seperti manusia itu adalah minat bakatnya, punya potensi apa sih gitu kan, seperti itu ya. Semisal kalian bersekolah di SMK, mencari jurusan atau gininya programnya di sekolah adalah bidang pariwisata. Kemudian kalian pasti di awal sudah disampaikan mau mencari jurusan apa. Nah, dalam menentukan jurusan itulah kalian harusnya mencocokkan dengan minat kalian apa sih, minat, bakat, serta potensi yang kalian punya. Apakah akan masuk di tata kecantikan mungkin tuh, yang ya umumnya yang perempuan, yang wanita-wanita ya. Apakah mungkin di usaha perjalanan wisata atau UPW, mungkin juga di tata boga atau jasa boga, bagi yang senang atau punya minat dalam mengolah bahan makanan menjadi makanan yang lezat gitu ya. Tata boga, jasa boga itu minatnya. Mungkin yang terakhir juga ada bidang perhotelan. Mungkin ada yang senang menyambut tamu atau senang dalam bidang perhotelan, bisa kalian memilih jurusan perhotelan. Nah, itu tentunya sudah kalian alami waktu baru mau mendaftar di sekolah ini ya. Itu mengenai potensial atau potensi, adalah sesuatu yang masih terpendam, masih di dalam diri kalian. Artinya sumber atau asal daripada hal tersebut berasal dari dalam suatu benda, atau kalau manusia dalam diri masing-masing. Itu adalah potensi atau potensial. Kalau di bidang IPA terapan mengenai energi, itu pertama energi potensial itu adalah energi yang masih tersimpan di dalam suatu benda karena posisi atau keadaan benda tersebut dalam keadaan masih diam, belum mengalami pergerakan atau perpindahan. Kalau benda tersebut sudah bergerak, energinya disebut dengan energi kinetik. Dia sudah mengalami pergerakan dan menghasilkan energi, itulah disebut dengan energi kinetik. Nah, ini terakhir kok tiba-tiba ada hukum kekekalan energi mekanik. Karena total atau jumlahan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik itu nanti hasilnya adalah energi mekanik. Nanti misalkan di ulangan umum atau penilaian akhir semester atau di tugas, atau mungkin nanti pada saat kelas 3 kalian pada saat menjawab soal USBN, ujian sekolah berstandar nasional, ditanyakan apa sih itu energi mekanik. Nah, energi mekanik ini atau E dengan huruf M besar merupakan penjumlahan atau penggabungan antara energi potensial dengan energi kinetik. Bagaimana kalau energi potensial diketahui, energi mekanik
diketahui, energi kinetiknya yang tidak diketahui bahkan ditanyakan, itu kalian dapat memecahkan permasalahan itu dengan mengurangi energi mekanik dengan mengurangi dengan energi potensial, ketemulah nanti energi kinetik. Sama halnya nanti jika soalnya energi potensial yang tidak diketahui bakal ditanya, dan energi kinetik dan energi mekanik yang diketahui. Tentu kalian dapat dengan mudah memprosesnya dengan energi mekanik dikurangi dengan energi kinetik. Ketemulah energi potensial. Itu ya mengenai energi mekanik, potensial, dan kinetik. Terus ini kok yang ketiga bukannya membahas tentang energi mekanik. Nah, karena energi mekanik itu simpel mengenai energi, hanya dengan menjumlahkan potensi energi potensial dan kinetik dapat energi mekanik. Itulah yang menyebabkan mengapa yang di sini dibahas hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kalau hukum kekekalan energi ini tanpa dijelaskan mekanik itu adalah menjelaskan energi itu bersifat kekal. Makanya namanya hukum kekekalan energi. Kekal dalam artian tidak bisa dibuat, tidak bisa diciptakan, tidak juga bisa dimusnahkan atau dihancurkan atau dihilangkan. Kan tetapi energi tersebut memang kekal adanya. Sudah ada terlebih dahulu daripada makhluk hidup. Itu merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tetapi energi itu walaupun bersifat kekal dapat diubah ke bentuk lain atau dikonversi. Seperti mungkin sudah ada yang dapat pelajarannya di SMP, SD. Energi itu masing-masing bisa dirubah ke bentuk energi lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, bagi yang jurusan jasa boga atau TB, tata boga, perhotelan, PH, UPW, usaha penjualan wisata, tata kecantikan, pastikan semua jurusan ini perlu adanya energi listrik kan. Nah, energi listrik yang diperoleh dari entah sumbernya sumber alternatif ataukah dari sumber PLN. Itu energi listrik itu dapat diubah atau dikonversi ke bentuk lain. Contoh, diubah untuk penerangan, diubah menjadi energi cahaya. Terus kalau untuk memasak diubah menjadi energi panas. Ada kan kompor listrik, juga ada Magicom atau Magic Jar, untuk itu energi listriknya berubah menjadi energi panas. Kalau untuk housekeeping, perhotelan juga dalam untuk merapikan bahan kain, energi listrik berubah menjadi energi panas, dan energi-energi lainnya ya yang dirubah guna mendapatkan energi yang sesuai kebutuhan. Kita lanjut ke bab 5 mengenai suhu dan kalor. Suhu ini kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan temperature. Bukan suhu dalam bahasa Mandarin atau bahasa Jepang ya. Kalau bahasa Mandarin ini kan suhu, ini kan guru artinya. Kalau sini suhu atau temperature merupakan suatu derajat panas suatu benda yang dapat diukur dengan alat termometer dan menghasilkan angka yang dapat diamati secara langsung. Tujuan pembelajaran bab 5 ini suhu dan kalor. Kalian diharapkan dapat mengamati peristiwa pemuaian, menjelaskan pengaruh kalor, perpindahan kalor. Itu semua harusnya dengan benar ya dapat
mengamatinya melalui kegiatan mengamati. Tujuan pembelajaran kedua, kalian diharapkan dapat menganalisis skala suhu pada suatu termometer, memahami karakteristik termal suatu bahan, terutama kapasitas dan konduktivitas kalor dengan benar melalui kegiatan menanya. Tujuan pembelajaran ketiga, kalian dapat memahami pengaruh kalor suatu jenis zat dengan terampil melalui kegiatan mencoba. Tujuan pembelajaran keempat, kalian diharapkan dapat menganalisis asas Black, menganalisis pemuaian, serta menganalisis peristiwa perpindahan kalor dengan benar melalui kegiatan mengasosiasikan. Yang terakhir, tujuan pembelajaran bab 5, kalian diharapkan dapat menyajikan laporan percobaan tentang pengaruh kalor dengan benar melalui kegiatan mengomunikasikan. Contohnya melalui kegiatan presentasi, mempresentasikan atau menyampaikan di depan kelas mengenai hasil percobaan dan laporan percobaan yang sudah kalian laksanakan. Untuk peta konsep dan peta pemikiran mengenai suhu dan kalor akan mempelajari yang pertama suhu, yang kedua pemuaian zat, ketiga pengaruh kalor pada zat, keempat perpindahan kalor. Untuk suhu ini yang akan dipelajari meliputi termometer. Ini adalah alat untuk mengukur derajat panas atau suhu suatu benda. Termometer itu adalah berasal dari kata termo dan meter. Termo itu adalah derajat panas dan meter itu adalah satuannya atau alat ukur, menunjukkan alat ukur. Yang kedua yang dibahas pada suhu adalah skala suhu yang dibaca pada termometer saat melakukan proses pengukuran suhu, pengamatan suhu suatu benda. Kedua, pemuaian zat. Pemuaian zat meliputi atau yang dipelajari adalah pemuaian dari ketiga jenis zat. Ada zat cair, zat padat, dan zat gas. Jika zat cair, pemuaiannya akan diamati melalui pipa, ya, suatu pipa kaca atau gelas kaca yang ke atas. Itu yang diamati biasanya volumenya. Terus untuk pemuaian zat padat yang diamati adalah panjang kali lebar kali tingginya. Apakah ada perubahan setelah dilakukan proses pemanasan. Terus yang ketiga, pemuaian zat. Nah, ini yang paling sulit untuk diamati. Pemuaian zat ini walaupun pemuaian yang paling sulit diamati, tapi ada satu contoh, ya, yang pemuaian zat gas yang dapat dengan mudah kita amati, yaitu bila suatu balon udara, ya, bukan balon lampu, balon udara jika dalam keadaan kempes, mungkin pernah kalian mencoba waktu SMP, dalam keadaan kempes balon udara tersebut langsung dimasukkan atau direkatkan ke mulut dan leher botol, di mana di dalam botol kaca itu sudah diisi air hangat atau air panas mendidih.
atau yang generasi milenial tahu sekarang adalah campuran antara cairan minuman bersoda berkarbonasi dicampur dengan permen mint. Ya, tidak sebut merek di sini ya, permen mint. Jika dicampur itu akan menimbulkan pemuaian gas. Terus jika ujung botol atau mulut botol disumbat dengan balon yang kempes, balon udara yang kempes, itu akan menekan udara ke segala arah di dalam balon, sehingga balon udara akan mengembang. Itulah cara yang paling simpel contoh untuk mengamati pemuaian pada zat gas. Yang ketiga, pengaruh kalor pada zat. Kita akan mempelajari atau yang akan dipelajari meliputi kalor jenis dan kapasitas kalor. Yang pertama, yang kedua, perubahan wujud zat. Terus yang ketiga, asas Black. Yang terakhir mengenai suhu dan kalor, ada disebut dengan perpindahan dari kalor, yang meliputi konduksi, konveksi, radiasi. Terus terang, inilah materi konduksi, konveksi, dan radiasi yang paling sering muncul di berbagai jenis soal. Mungkin sudah dari SMP ya, entah itu soal ulangan harian, tugas, ataupun pada ujian, baik itu UN atau USBN. Ini sebenarnya berasal dari bahasa serapan bahasa Inggris, conduction, convection, radiation. Kalau dicari bedanya apa sih konduksi, konveksi, radiasi? Secara kasarnya itu konduksi ini ini terjadi pada benda padat, pindahan panas atau pindahan kalor pada benda padat karena ada konduksi, di mana benda padat atau besi itu biasanya adalah suatu konduktor atau penghantar panas yang baik. Makanya perpindahan panas pada benda padat disebut dengan konduksi, conduction. Terus yang kedua ada konveksi, bukan tempat kalian beli baju, nyetak baju, dan nyablon baju untuk perkumpulannya kalian ya, perkumpulan apapun itu. Di sini convection adalah perpindahan panas pada fluida antara lain terdiri dari zat cair dan zat gas. Perpindahan panas yang terjadi pada air contohnya dan pada angin atau udara. Yang terakhir, perpindahan kalor radiation. Yang dua di atas ini kan konduksi kan perlu adanya penghantar benda padat. Konveksi perlu adanya fluida, zat cair atau zat gas. Nah, radiasi ini tanpa perlu ada zat padat, tanpa perlu adanya fluida, zat cair, zat gas, dia bisa mengantarkan panas. Contohnya adalah matahari. Sinarnya dan panasnya itu bisa sampai di bumi tanpa perlu bantuan zat padat, tanpa perlu aliran udara atau aliran zat cair. Hanya dengan proses radiasi bisa sampai ke bumi dan kita rasakan manfaatnya. Contoh yang lain lagi, pada saat pandemi ini jika ingin mengunjungi suatu pusat perbelanjaan atau toko besar, atau mungkin waktu ini yang ke sekolah ya, pasti di depan gerbang kita akan dicek dulu suhunya kita
suhu badan kita, tidak lagi menggunakan termometer batang seperti di puskesmas atau di rumah sakit atau di klinik. Pasti yang dipakai adalah termogan. Termogan ini juga memanfaatkan perpindahan kalor secara radiasi. Kan tanpa ada sentuhan, cuman kalian ditembak dengan sinar inframerah. Yang aman tuh di punggung tangan mungkin ya. Kalau diarahkan ke jidat itu berdasarkan berita yang saya baca, entah itu hoak atau entah itu fakta, belum ada yang membuktikan. Itu katanya dapat menimbulkan side effect atau efek samping pemicu munculnya kanker. Itu katanya, belum tentu benar juga. Kan memanfaatkan termogan dengan ditembakkan inframerah itu ya. Nah, inframerah tadi yang ditembakkan ke suatu benda atau ke punggung tangan kita, itulah yang sebagai media berupa cahaya, radiasi inframerah, sehingga termogan dapat menentukan, oh ini bendanya derajat panasnya sekian atau suhunya sekian, oh ini orangnya temperatur atau suhu badannya tinggi di bawah 38 derajat Celcius atau 38 derajat Celcius atau di atas 38 derajat Celcius. Jika di atas 38, pasti disuruh dulu menunggu berapa menit ya, mungkin 5 menit atau 15 menit untuk dicek kembali dengan termogan suhu badannya. Jika tetap juga 38 atau bahkan tinggi, maka disarankan untuk kembali ke rumah atau menghubungi dokter untuk tindakan medis selanjutnya. Itu kemungkinan badan kalian sedang mengalami yang namanya demam. Demam itu adalah proses imun tubuh sedang bertarung melawan bibit penyakit, virus kah, bakteri entah kuman. Itu masih demam. Tapi jika suhunya di bawah 38, mungkin 36, 37 itu, mungkin akan dilakukan pengukuran suhu ulang kesekian, kedua, ketiga. Jika suhunya terus turun, maka dinyatakan kondisi seseorang itu dalam keadaan sehat dan diperkenankan untuk masuk ke entah itu sekolah, entah itu gedung pusat perbelanjaan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan ke bab yang terakhir di semester 1, bab 6. Bab 6 ini juga judul bab materi dan perubahannya. Tujuan pembelajarannya ada 5. Kalian diharapkan dapat membedakan materi dan perubahannya dengan benar melalui kegiatan mengamati. Sama seperti tadi ya di bab berapa itu ya, yang membahas tentang usaha. Ini materi juga ada di bidang umum dan ada juga di bidang IPA terapan. Bedakan ya, kalau di bidang umum materi ini adalah di bidang sosial juga materi erat kaitannya dengan uang ya. Kalau di bidang IPA terapan materi ini adalah erat kaitannya dengan jenis zat. Kan ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Di sini kita akan membahas materi di bidang IPA terapan serta perubahannya. Materi ada 3 kan ya, zat materi atau zat padat, cair, dan gas. Itulah yang akan dibahas perubahannya. Jangan lagi salah, semisal ada tugas atau ulangan atau ujian, sebutkan
jenis-jenis materi dan perubahannya minimal 2. Jelaskan beserta contoh. Jangan lagi kalian menyebutkan materi di luar daripada bidang IPA terapan. Lanjut, tujuan pembelajaran yang kedua, kalian diharapkan dapat menjelaskan mengenai materi dan perubahannya dengan tepat, tentunya di bidang IPA terapan, melalui kegiatan menanya. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menentukan materi dan perubahannya dengan benar melalui kegiatan mencoba. Yang keempat, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi materi dan perubahannya melalui kegiatan mengasosiasikan. Yang terakhir, melalui kegiatan mengomunikasikan, kalian diharapkan dapat menunjukkan perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Mungkin kalian sempat melihat waktu ini tadi ya, hampir 56 menit saya menjelaskan, karena memang saya merasa perlu untuk menjelaskan sedikit ke kalian mengenai persepsi ini biar tidak ada miskonsepsi di antara kalian ya. Terus mengenai peta konsep dan peta pemikiran dari materi dan perubahannya di bidang IPA terapan. Di mana sebagai induknya adalah materi dan perubahannya, mencakup materi, perubahan fisika dan kimia, dan pemisahan campuran. Nah, campuran ini akan dibahas nanti ya pada semester 2 di kelas 10. Itu lebih mendalam nanti. Tidak ada di buku ini, di buku yang dapat dari sekolah. Nah, materi terbagi atas unsur, senyawa, campuran. Ini cuman bayangan awal aja dulu ya di semester 1, nanti semester 2 pendalaman materinya seperti itu. Mengenai campuran. Terus campuran ada yang disebut dengan campuran homogen dan campuran heterogen. Yang homogen ini berasal dari satu jenis yang dicampur. Contohnya air gula dan air garam. Sedangkan heterogen ini yang berbeda jenis. Contohnya kalian kalau membuat kopi ya, kan yang dicampur adalah air, kopi, gula. Kalau yang senang susu boleh tambah creamer. Selanjutnya, materi dan perubahan mencakup perubahan fisika dan kimia yang terdiri dari sifat fisika, fisisnya dapat diamati secara langsung, dan sifat kimia atau struktur kimia, komponen kimia yang menyusun suatu zat atau suatu materi. Yang ketiga, mencakup pemisahan campuran. Kalian dapat memisahkan campuran dengan cara yang pertama, penyaringan. Itu untuk memisahkan atau membedakan partikel yang ukurannya lebih besar dengan partikel yang ukurannya lebih kecil. Contohnya jika kalian membuat teh tubruk, untuk memisahkan ampas-ampas dari tehnya dengan cairan teh atau air yang sudah terkontaminasi dengan warna dan khasiat dari teh, itu dengan cara penyaringan. Kemudian distilasi. Distilasi ini biasanya pada proses membuat minyak atau minyak kayu putih itu ya, dan minyak yang lainnya. Ketiga, kristalisasi. Contohnya pada pembuatan garam dapur. Sublimasi, dasar kata menyublim. Sublimasi itu proses pembuatan kapur barus ya,
untuk mencegah ngengat mengganggu pakaian kalian di dalam lemari. Itulah kapur barus, dengan membuatnya dengan cara sublimasi. Kromatografi, ini yang suka bidang fotografi atau bidang percetakan, yang suka ngeprint itu ya, bagaimana tinta bisa menuliskan atau mencetak apa yang kalian inginkan itu di kertas, dengan cara kromatografi. Prosesnya dengan titik-titik tinta yang sudah diatur oleh komputer, dia jatuhkan secara tepat sesuai pola yang sudah ditentukan komputer, sehingga menghasilkan objek, entah itu gambar, entah itu misalkan ketikan, Microsoft Word dan lain sebagainya. Itulah proses kromatografi. Dan yang terakhir ada ekstraksi. Mengekstrak itu berarti mengambil sari-sarinya saja. Contohnya yang sering ditampilkan di iklan, ekstrak buah manggis gitu misalkan ya. Ampasnya tidak dimanfaatkan atau tidak dipakai. Yang dipakai adalah ekstraknya saja. Nah, sekian persepsi untuk kali ini. Walaupun kalian semua sudah dibagikan buku satu persatu, tapi saya merasa perlu untuk menyampaikan atau menjelaskan sedikit dengan waktu yang tidak sedikit ya, dengan waktu yang tidak sebentar, mengenai apa sih yang akan kalian pelajari di semester 1 ini pada mata pelajaran IPA Terapan. Sekian dari saya, terima kasih.